Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Bakharudin Al-Habsyi selaku dosen pengampu mata kuliah TPK Psikodinamika dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang konsep konseling psikoanalisis. Sebelum sesi pemaparan materi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya sendiri Caheni Sulumita sebagai moderator, dan rekan saya Muhammad Ilham Mukorobin sebagai pemateri pertama, Naswatul Mufida sebagai pemateri kedua, serta Indah Rahayu sebagai pemateri ketiga. Presentasi kali ini akan saya bagi menjadi 2 sesi. Yang pertama yaitu sesi pemaparan materi, dan yang kedua adalah sesi penutup serta kesimpulan. Langsung saja kepada teman-teman saya yang bertugas, saya persilahkan. Baik, yang pertama yakni filsafat dasar. Psikoanalisis berasal dari 2 kata yakni psiko dan analisis yang secara etimologis mengandung arti psikis atau analisa jiwa. Teori psikoanalisis ini memandang bahwa kesadaran merupakan bagian kecil dari kehidupan mental, sedangkan ketidaksadaran atau alam bawah sadar merupakan bagian besarnya. Awalnya, Freud tidak pernah menginginkan untuk membuka praktik dokter, namun penghasilannya menjadi seorang ilmuwan itu tidak sebanding dengan kebutuhan keluarganya. Akhirnya ia membuka sebuah praktik spesialis bidang perawatan gangguan saraf. Dari situ, Freud belajar dengan psikiater asal Prancis, yakni Jean Charcot. Namun, Freud merasa bahwa metode yang digunakan Charcot ini tidak ampuh dalam menangani pasiennya. Sampai pada akhirnya, ia mendengar sebuah metode baru dari seorang dokter di Wina, yakni Joseph Breuer. Pada tahun 1895, Freud dan Breuer akhirnya menemukan sebuah teknik yang dianggap tepat untuk menangani pasien histeria. Akan tetapi, adanya perbedaan pandangan antara keduanya mengenai peranan faktor seksual dan histeria, membuat Freud akhirnya memilih untuk bekerja sendiri dan mengembangkan ide-idenya yang kemudian menjadi dasar dari psikoanalitik. Teori psikoanalisis ini berdasar pada pengalaman-pengalaman Freud bersama pasiennya, analisis mimpi-mimpinya, serta beragam rujukan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan yang telah ia baca. Freud dengan sangat tegas menyatakan kalau teori psikoanalisis ini tidak boleh menjadi paham elektisme. Murid-muridnya yang menyimpang pun juga akan dikucilkan oleh Freud, padahal teorinya ini dianggap agak berbeda dari paham ilmu yang banyak dianut oleh psikolog saat ini. Di antara pengikut Freud yang pada akhirnya menyimpang dari ajaran Freud ini adalah Carl Gustav Jung dan Alfred Adler yang melahirkan psikoanalitis dan psikologi individual. Hakikat manusia. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, manusia berarti makhluk yang berakal dan berbudi. Dapat diartikan manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki akal dan berbudi, nalar, dan moral untuk bisa mempengaruhi manusia lain untuk kemakmuran dan kemaslahatannya. Ada yang mengistilahkan manusia adalah makhluk sosial atau homo socius, yang dibekali Tuhan dengan akal, di mana manusia akan mengetahui segala sesuatu. Ditinjau dari segi filosofisnya, hal tersebut akan menjadi pondasi untuk membangun kesadaran intelektual. Juga disebutkan dalam teori psikoanalisis bahwa manusia adalah makhluk yang berkeinginan atau yang disebut dengan homo volens. Manusia pada dasarnya memiliki sifat deterministik, pesimistik, mekanistik, dan reduksionistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kepribadian manusia. Menurut pandangan psikologi, analisis struktur kepribadian terdiri dari 3 sistem, yaitu id, ego, dan superego. Energi psikis ini bersifat terbatas, sehingga satu sistem memegang kendali atas energi yang tersedia dengan mengorbankan 2 sistem lainnya. Maksudnya adalah jika kita mementingkan ego, maka superego dan id harus mengalah. Sedangkan jika kita mengutamakan superego, maka ego dan id harus mengalah. Struktur kepribadian manusia yang pertama yaitu id. Id merupakan prinsip kerja untuk selalu mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Id
menggunakan dua sistem mekanisme yaitu tindakan refleks dan proses primer. Tindakan refleks adalah tindakan yang secara tidak sadar kita lakukan. Contohnya seperti mengedipkan mata, batuk, bersin, dan lain sebagainya. Sedangkan tindakan primer ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu naluriah hidup libido dan naluriah mati atau thanatos. Nah, jika naluriah hidup mengajar kesenangan, kebahagiaan, dan kepuasan, naluriah mati akan memilih kesengsaraan seperti merusak diri, tidak mau makan dan minum, mengurung diri, dan lain sebagainya. Struktur kepribadian manusia yang selanjutnya yaitu superego. Superego adalah struktur utama suatu tindakan itu baik atau buruk, benar maupun salah. Superego mempresentasikan hal ideal untuk dicapai. Superego ini mempresentasikan nilai-nilai tradisional dan ideal masyarakat yang diwariskan dari orang tua ke anaknya. Dengan diperkuatnya superego, maka mendorong karakter anak menjadi lebih baik. Superego juga berfungsi mengendalikan id yang dilarang oleh masyarakat, misalnya perilaku seks menyimpang, naluri negatif, maupun agresif, sehingga dapat membujuk ego agar beralih ke tujuan yang moralistik. Manusia yang dapat menjalankan superegonya cenderung dapat menyesuaikan diri dengan baik, dikarenakan manusia ini berkaitan dengan imbalan-imbalan atau perasaan bangga, dikarenakan telah menjalankan hukum yang baik dan tidak merasa berdosa. Tetapi sebaliknya, manusia yang tidak mendengarkan superegonya cenderung dapat memuaskan dorongannya, tetapi seringkali dihinggapi rasa bersalah. Manusia ini juga cenderung melakukan tindakan kriminal, dikarenakan selalu berusaha memuaskan id dan ego tanpa dibarengi superegonya. Struktur kepribadian manusia selanjutnya yaitu ego. Ego adalah proses melakukan berpikir yang realistis dan logis serta merencanakan tindakan untuk memuaskan kebutuhan individu. Realitas artinya adalah segala sesuatu yang ada. Ego adalah tempat adanya inteligensi atau pengetahuan atau rasionalitas yang mengawasi dan mengendalikan impuls-impuls buta dari id. Ego ini tidak hanya memenuhi kebutuhan untuk mencari kesenangan, tetapi ego juga berfungsi untuk merintangi atau menolak dorongan yang tidak diizinkan oleh norma atau kode etik yang ditetapkan oleh realistis atau lingkungan sosial, atau bisa kita sebut sebagai superego. Ego ini juga bisa diartikan sebagai pengeksekusi dari struktur kepribadian manusia. Mekanisme pertahanan ego adalah suatu cara di dalam psikologis yang dikerjakan oleh seseorang, kelompok, atau bangsa dalam menghadapi kenyataan serta melindungi citra diri. Di dalam mekanisme pertahanan ego ada 11 komponen diantaranya represi, penyangkalan, formasi, reaksi, proyeksi, displacement, rasionalisasi, sublimasi, regresi, introjection, identifikasi, dan kompensasi. Represi adalah suatu eliminasi atau transferan yang tidak disengaja dari sesuatu yang timbul dari kesadaran. Penyangkalan adalah sebuah pertahanan untuk memerangi kegelisahan atau perasaan cemas dengan cara menutup mata mengenai eksistensi di dunia nyata yang mengancam. Formasi reaksi adalah sebuah tindakan inkonsisten terhadap hasrat sadar. Proyeksi adalah sebuah penyamaran terhadap karakter-karakter tertentu yang ditolak oleh ego pada orang lain. Displacement adalah mentransfer energi pada objek atau titik fokus awal tidak berada dalam jangkauannya. Rasionalisasi adalah suatu alasan yang seakan-akan itu adalah hal yang benar dengan tujuan menjauhkan ego dari kerusakan. Sublimasi adalah pengalihan energi agresif atau seksual terhadap suatu hal secara sosial dan diminati. Regresi adalah mengambil suatu langkah yang diambil menuju masa perkembangan awal karena pada masa itu seseorang cenderung memiliki tuntutan yang lebih kecil. Introjection adalah menerima atau memetik standar yang dimiliki oleh orang lain secara penuh. Identifikasi merupakan bagian dari prosedur pengembangan tingkah laku dan general dipelajari oleh anak-anak. Dan terakhir adalah kompensasi, yaitu menutupi kekurangan diri dan menggantinya dengan menumbuhkan sikap positif lainnya guna menyembunyikan keterbatasan. Selanjutnya adalah perkembangan pribadi konseling psikoanalisis.
terdapat hambatan yang berpotensi menjadi gangguan perilaku di masa dewasa, yaitu oral, anal, falis, laten, dan genital. Oral adalah tahap dilakukan bayi melalui berbagai aktivitas yang menggunakan mulut, seperti minum, menghisap, makan, menggigit, sehingga terpenuhilah kepuasan seksual. Tahap ini menyebabkan anak menjadi pasif dan ketergantungan dalam menerima bantuan. Kedua, anal terjadi pada umur 1-3 tahun. Tahap ini anak berinteraksi dengan saluran pencernaan dan mendapatkan kesenangan. Lambat laun anak dilatih untuk melakukan pembuangan dengan cara yang benar. Melalui pelatihan tersebut, anak mulai menjaga sikapnya dan mengikuti prosedur dengan sesuai. Tahap inilah yang membuat anak menekankan perasaan patuh terhadap diri sendiri. Ketika falis terjadi pada umur 3-6 tahun, tahap ini biasanya anak laki-laki atau perempuan mendapatkan kesenangan dengan mengeksploitasi alat kelaminnya sendiri. Tahap odipal ini sangat penting karena menentukan orientasi seseorang. Jika gagal, akibatnya anak laki-laki akan menjadi homoseksual dan perempuan akan menjadi lesbian atau penggoda laki-laki. Keempat adalah laten, terjadi pada jangka 6-12 tahun. Tahap ini anak akan menekankan hal-hal yang berhubungan dengan odipal sehingga hilanglah minat seksual. Berbanding terbalik, anak-anak akan menerjunkan diri untuk bermain jenis kelamin yang sama. Kelima, genital terjadi pada rentang 12-18 tahun. Tahap pubertas ini, anak-anak akan menunjukkan ketertarikan dengan lawan jenis sehingga tumbuhlah pengembangan hubungan. Sesi yang kedua yaitu sesi kesimpulan serta penutup. Kesimpulan pada materi konsep konseling psikoanalisis adalah psikoanalisis secara umum adalah sebuah teori yang memiliki manfaat sebagai analisis psikologi manusia yang berlandaskan 3 komponen yaitu id, ego, serta superego. Ego memerlukan suatu pertahanan diri agar tidak timbul perasaan cemas. Oleh karenanya, muncullah istilah mekanisme pertahanan ego. Dalam hal ini, mekanisme memiliki beberapa jenis, diantaranya identifikasi, kompensasi, introjection, rasionalisasi, regresi, displacement, dan lain-lainnya yang bisa berguna sebagai tempat bernaung ketika seseorang ada di situasi yang tidak bisa dihadapi atau bisa juga membuat seseorang lebih percaya diri. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi dari kita, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.